Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, Kojah Sastra kembali untuk Anda dan kawan. Armin Pane yang juga bernama Ama Ananta, Anom Lenggahana, kemudian Antar Iras AR ya, atau juga Ari bin Ari, ada juga nama lainnya Arya Indra. Ini kalau kita lihat beliau ini banyak menggunakan nama dan itu digunakan dalam beberapa terbitan seperti di majalah Pedoman Masyarakat, terus kemudian Pujangga Baru, juga Panji Islam. Nah, di samping itu ia juga punya nama samaran lain, Adinata, terus Ajiwa, terus MP, Amada, terus kemudian Apanji dan juga Kartono. Nah, dia lahir pada tanggal 18 Agustus 1908 di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan beliau adalah salah satu di antara anak ketiga dari 8 bersaudara, dan ayahnya bernama Sultan Pangurabaan Pane. Ayah beliau adalah seorang seniman daerah yang berhasil membukukan sebuah cerita daerah berjudul Tolbok Haleoan. Nah, maksudnya gitu. Susah juga ya. Nah, selain sebagai sastrawan, ayah Armin Pane juga menjadi guru. Armin Pane dan juga adik bungsunya yaitu Profesor Dr. Lafran Pane juga menjadi sarjana ilmu politik yang pertama. Mereka mewarisi bakat ayahnya sebagai pendidik juga, dan Armin Pane pernah menjadi guru taman siswa, sementara Lafran Pane menjadi guru besar di IKIP Yogyakarta atau kalau sekarang UNY. Nah, dan juga di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Jelas lah ya, kalau kita melihat sekelumit tentang biografi beliau, mungkin inilah cerminan bahwa barangkali pemikiran modern beliau itu juga sangat dipengaruhi oleh keluarga. Iya, pastinya itu. Dan Armin Pane tadi juga pernah menjadi guru di Taman Siswa, dan Taman Siswa memang salah satu sekolah yang sudah mulai mengajarkan budaya Barat masa itu. Jadi mengajarkan main piano, ya. Di novel Belenggu itu jelas tokoh utama Setini itu pandai bermain piano, pandai berdansa, ratu dansa dan sebagainya. Jadi dan banyak sekolah-sekolah sudah mulai mengajarkan nilai-nilai Barat itu. Aku jadi gini, teringat satu tokoh perempuan yang cukup kuat juga karakternya, ditulis Matahari. Matahari, agen, legend itu ya. Itu keren juga itu. Femme fatale itu istilahnya itu, femme fatale. Nah, di sini juga Armin Pane punya tokoh yang femme fatale seperti Matahari itu, ya, dengan kekuatan kecantikannya, dengan kekuatan rayuannya dan sebagainya, bisa menaklukkan laki-laki. Itu ada di tokoh Rohaya. Iya. Itu gimana itu? Jadi Rohaya di sini sebenarnya satu, dia dulu temennya si Sukartono, dokter ya. Dokter ini suaminya dari Tini. Nah, si Rohaya di sini dia melarikan diri dari suaminya. Melarikan diri dari suaminya karena tidak tahan dengan suaminya, ya. Mungkin tahu sendiri patriarki zaman dulu. Belum lagi dia juga pernah menjadi simpanannya orang Belanda. Nah, ini jadi masalah juga, masalah di masa itu, di mana salah satu masalah perempuan itu adalah pelacuran. Dan si Rohaya di sini juga pernah jadi pelacur. Nah, saat dia menjadi pelacur, dia lari dari orang Belanda dan juga lari dari suaminya dengan keputusannya sendiri.
dengan keputusannya sendiri. Ya, Nah ya, ini ya, juga ya. perlu dipikirkan. Ya, Dengan keputusannya sendiri. Jadi dia tidak menyesali itu. Tidak masa menyesali itu ya, kita kan Iya, masa harus itu. melihatnya kan kembali ke masa Benar. itu ya. Makanya saya geleng-geleng kepala ini nggak mungkin nih kalau bukan orang visioner itu nggak mungkin nulis seperti Kalau ini. masa sekarang sih mungkin sudah banyak kasus di masyarakat gitu ya. Dan Di era itu ya ya. dan dia mengejar orang yang dicintainya. Nah, jadi Kartono, Dr. Tono, istrinya Tini di sini Heeh. itu temannya dulu yang dia cintai. Dia kejar itu dengan menggunakan taktik, dia tahu kalau yang dicintainya itu sudah jadi dokter, maka dia pura-pura sakit ya, sakit di hotel itu, lalu manggil itu Dokter Tono, pas ketemu, nah ternyata teman lama. Dan setelah itu dengan berbagai triknya, taktiknya si Ayah Rohaya di sini itu bisa menaklukkan Tono. Nah ini femme fatal. Ya. Tapi setelah Tono itu takluk, dia malah keluar negeri. Itu dia. Dia malah lari dari itu. Aku lagi bayangke, saya masih membayangkan di era itu ada perempuan secerdas itu memainkan trik itu dalam sebuah cerita. Sementara kalau kita lihat kehidupan sehari-hari di masyarakat masa itu, sepertinya kebanyakan kalau kita lihat cerita-cerita yang sudah ada kan, hampir rata-rata perempuan hanya didudukkan di rumah, sudah selesai. Kalaupun diajak ke pesta, ya dia hanya sebagai pelengkap. Iya, benar. Ya kan? Ini dia bisa mandiri sampai kemudian bisa memainkan intrik dalam asmara, bahkan dalam hal saya nggak yakin trik yang dilakukan oleh siapa tadi? Rohaya. Rohaya itu cuman urusan cinta. Iya. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Iya. Lebih dari itu. Iya. Ini benar-benar femme fatal. Iya. Karena kan setelah menaklukkan Tono, dia pergi ke luar negeri. Ini kan ada. Iya. Walaupun pengakuannya dia itu cinta sama Tono. Betul. Cintanya dari masa kecil. Betul. Gitu. Nah, itulah bumbu dalam sebuah cerita. Dan tadi anehnya lagi, kalau pada masa itu perempuan menjadi pelacur, perempuan itu istilahnya bercerai, itu memang paksaan. Ya. Tapi di sini Rohaya di sini itu kemauannya sendiri. Nah itu ya, dia. Ini kemauannya sendiri. Itu keren di era itu. Enggak di zamannya, makanya kembali lagi Armin Pane itu benar-benar visioner. Jangan-jangan dia salah hidup di masanya. Salah milih tempat gitu.